angkat tangannya. Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita, amin. Aku mau undang kita sama-sama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang membawa hati kita menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang begitu indah ini Tuhan. Kami masih boleh datang dalam hadirat-Mu. Kami mau bawa persembahan pujian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Sebab Tuhan sudah sungguh baik dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada Tuhan sampai hari ini, itu semuanya karena anugerah-Mu. Semuanya karena kasih setia-Mu Tuhan. Hari demi hari kami lewati Tuhan bersama-Mu. Dan siang hari ini Tuhan kami mau menyembah-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari sambil angkat tangan menyatakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Semua kami mengucap syukur Tuhan, sebab anugerah-Mu tak pernah habis dalam hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Dengan segenap hati katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Semua karena
Mari lebih lagi katakan Anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Begitu indah kami rasakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Kami siap untuk memuji, menyembah-Mu. Biar nama-Mu Tuhan saja yang ditinggikan di tempat ini. Mari kau yang siap memuji, menyembah Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Aku mau sapa sekali lagi, shalom to BM. Shalom. Siap memuji Tuhan kita lebih lagi, amin. Amin. Yang siap boleh salam kanan kirinya, bilang Tuhan kita hebat. Hebat. Kita mau menyanyi bagi Tuhan. Sama tepuk tangan. Sini Kak. Di dalam sukacitaku, ku rasakan hadirat-Mu, ku agungkan kebesaran-Mu, oh Yesus Tuhan Rajaku. Di antara ciptaan-Mu, ku lihat keindahan-Mu, bintang bersinar memuliakan nama-Mu Yesus Rajaku. Sama-sama. Kau hebat, Kau megah, Kau besar, tiada yang bisa menandingi-Mu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan, ku bangga punya Allah. Kau hebat, Kau megah, Kau besar, tiada yang bisa menandingi-Mu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan, ku bangga punya Allah seperti-Mu. Hey!
Tuhan Yesus. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita, amin. Sebab Dia adalah Allah yang baik buat setiap kehidupan kita, amin saudara. Kasih tas kanan kiri bilang God is good all the time. All the time God is good. Come on, sing it. This is my story, I testify. Blessings on blessings poured on my life. When I start remembering how good you've been. Come on, sing it. Fear turns to worship, tears turns to praise. Chains of depression broken by grace. When I start remembering how good you've been. Yeah, you've been so good to me. Yeah, you've been so good to me. Yeah. The enemy's weapons fall to the ground. Armies of heaven always around. When I start remembering how you carried my cross, you call me by name, you love me like I was, but you didn't leave me that way. Was that now I live? Yeah, that's what you did. Yeah, you've been so good to me. Come on, just sing it. Yeah, you've been so good to me. From morning to night, the lows and the highs, I look back on my life and all that I see. Yeah, you've been so good to me. Sebab penyertaan-Mu selalu ada buat setiap kami, Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang baik buat setiap kami. Tuhan, katakan haleluya. When I say God is good, you say all the time, okay? Come on, just say it. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is so good to me. Yeah, you've been so good. Come on. From morning to night, the lows and the highs, I look back on my life and all that I see. From morning to night, the lows and the highs, I look back on my life and all that I see. Yeah, you've been so good to me. So good to me. So good. Hey. Yeah, you've been so good to me. Sing it. You've been so good. Yes, Lord. You've been so good to me. Yeah. You've been so good to me. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita ya. Sebelum duduk, tos kiri kanan, Tuhan kita keren.
Silakan duduk teman-teman semua. Wow, sebelum pengumuman hari ini, I'm so happy sekali hari ini. Karena benar-benar aku merasa this is the community, the right community. Kenapa? Kalau teman-teman sadar kita udah mulai masuk bulan ber katanya. Selain ber ini mulai musim hujan, mulai musim nikah katanya ya. Jadi ada salah satu anggota kita sudah mau menikah. Jadi kita tadi kasih PR sedikit, dia harus keliling minta wejangan ke orang-orang yang sudah menikah. So teman-teman berada di wadah yang tepat di tempat ini. Amin. So hari ini aku mau sapa-sapa dulu yang baru pertama kali hadir. Ada yang baru pertama kali hadir? Wow, ada di sebelah kanan, mari berikan tepuk tangan. Ada juga di tengah, wow, welcome bagi teman-teman. Tadi aku juga dapat laporan beberapa ya dari tim CX, ada dari Koriki, Ciliva, oh jauh-jauh dari Bogor. Wow, welcome, berikan tepuk tangan dulu yuk. Buat teman kita dari Bogor, ada juga Juweni, Indra, dan Meisha. So teman-teman, bagi teman-teman yang belum punya tempat beribadah yang tempat, di sini adalah kita selalu open di jam 2 siang, khusus untuk dewasa muda, yang couple married. Kita juga punya, kalau punya anak jangan khawatir, kita juga ada tim nursery di belakang. Ada mami-mami yang luar biasa akan, berikan tepuk tangan dulu. Karena anak saya juga dititipkan di belakang, nggak dititip ya, dididik di sana, dimuridkan di sana dari kecil. So bagi yang punya anak kecil juga please bawa ke belakang, nanti akan ada guru sekolah MU, guru nursery yang akan welcome. Amin. Nah selanjutnya sebelum kita mulai ibadah kita akan memberikan persembahan. Teman-teman bisa scan QR yang ada di depan bangku teman-teman. Saya akan pimpin di dalam doa. Terpujilah namamu ya Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan Kau Allah yang hidup. Kau Allah yang begitu baik untuk setiap dari kami ya Tuhan. Kami tahu kalau kami ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini Tuhan. Kiranya Engkau boleh pakai persembahan ini untuk memperluas lagi kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan teman-teman memberi. Oke, pengumuman selanjutnya ini juga yang salah satu mungkin kita sudah bilang bukan pembicara tamu lagi kali ya. Kita sudah anggap benar-benar pembicara, udah kayak pembicara dalam kayaknya kok Didi ya. Kita sambut yuk buat Pastor Timothy Oro hari ini, berikan tepuk tangan. Hari ini juga spesial karena ditemani oleh istrinya tercinta, oleh kakak Grenata. Welcome Kak. We are so happy banget karena kita percaya ya, kita pasti akan diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Amin. Nah pengumuman selanjutnya yang kita selalu tidak jemu-jemunya, kita tidak bosan-bosannya selalu ngajak teman-teman, yuk join Cool. Karena balik lagi tadi ketika aku berbicara tentang komunitas ya, di sini bukan tempat kita cuma duduk doang. Kita mau pastikan setiap orang yang datang ke tempat ini bertumbuh di dalam Tuhan. Dan salah satunya adalah lewat Cool. Jadi teman-teman gak usah khawatir, ada Cool yang offline, ada Cool yang online. Jadi caranya simple, dengan scan QR code yang di depan, nanti tim dari pastoral akan menghubungi teman-teman dan akan meng-assign, kira-kira sesuai profil teman-teman itu cocoknya di Cool yang mana. Oke? Nah setelah ikut Cool, kita akan membuka volunteer. Nah di tahun depan, gembala kita, leader kita di sini punya visi yang begitu luar biasa. Jadi kita juga butuh teman-teman, yuk sama-sama di tempat ini. Bukan hanya duduk saja, bukan hanya ikut Cool saja, kita sama-sama membangun rumah kita di tempat ini. Kita mau sama-sama melayani Tuhan. Jadi akan ada divisi-divisi yang banyak di Sunday Service, ada creative team, praise and worship, ada juga nursery team. Tidak perlu takut teman-teman, nanti akan ada tim leadernya akan membantu teman-teman, akan melatih teman-teman juga sesuai dengan di mana hati teman-teman mau melayani. So tinggal scan QR, nanti akan ada orang yang akan menghubungi teman-teman semua.
Nah selanjutnya akan ada pengumuman, yaitu kita akan ada doa bersama seluruh gereja GBPRJ. Akan ada, silakan videonya. Inilah cuplikan video yang tersebar luas di media sosial, menceritakan kisah bullying setelah ibu korban mengunggah cerita mengenai perlakuan yang diterima anaknya di akun Instagram pribadinya. Sehingga dampaknya itu banyak kalau seorang remaja mengalami kecanduan internet. Satu adalah pada psikologisnya sendiri. Seringkali ada gangguan depresi atau gangguan cemas yang meningkat dan sampai kemudian ada ide-ide mengakhiri hidup. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Karena kita generasi muda bukan sekedar bonus, kita adalah jawaban atas tantangan masa depan. I see millions and millions of young people on fire, sold out, in love with Jesus, that serve that nation like no one's ever served it before. Dengarkanlah suara Tuhan memanggil generasi Yeremia. Generasi yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Jangan takut sekalipun masih muda, karena Tuhan sudah memilihmu. Tuhan memanggilmu untuk bangkit. Bangkitlah hai pemuda-pemudi Indonesia untuk berdoa bagi generasi ini. Bergabunglah bersama kami dalam kebangkitan doa generasi Yeremia pada hari Selasa 28 Oktober 2025 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, bertempat di GBIPRJ Integrity Convention Center, Krista Rome, Mall MGK lantai 9, Jalan Angkasa, Kavling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kontak person Kak Betri 0812 9811 4944. Oke, siapa yang merasa masih muda di sini? Silakan angkat tangan. Yang merasa masih muda di sini. Teman-teman, kalau aku boleh saksikan sebentar gitu ya, aku kesaksian sebentar. Aku tertanam di gereja ini sekitar dari 2005-2006. Dan aku menyaksikan benar-benar bagaimana Tuhan memakai gereja ini lewat doa. Salah satunya doa fajar, kita tahu menara doa. Dan kali ini Tuhan pakai lagi gereja kita untuk bersama-sama yuk. Kita semua yang masih di sini, kita generasi Yeremia, kita pun bertanggung jawab atas bangsa ini juga. Jadi yang masih berjiwa muda, yuk sama-sama hari Selasa ini, 28 Oktober di GBPRJ di lantai 9 nanti jam 7 malam. Kita mau sama-sama berkumpul, kita generasi Yeremia, kita mau bersatu hati, kita ingin berdoa untuk bangsa kita. Amin. Nah pengumuman selanjutnya, yaitu adalah social media 2 PM. Jadi ketika nanti teman-teman dapat rema sesuatu, teman-teman jangan lupa ketika story tag 2 PM _ GBPRJ atau GBPRJ langsung juga boleh di gereja kita. Karena dengan kita men-tag itu teman-teman kita juga bisa lihat, oh ada sesuatu berkat yang kita dapat dan kita bagikan juga. Amin. Dan khusus hari ini setelah ibadah selesai jangan langsung pulang.
Karena Coffee Lounge is back. Yeay. Jadi Coffee Lounge setelah ibadah teman-teman bisa langsung ke belakang. Akan ada Coffee Lounge, ada snack. Teman-teman bisa ngobrol, bisa kenalan. Yang single-single, this is your time. Jadi jangan langsung pulang, kita akan fellowship bersama-sama di belakang. Akan ada teman-teman yang juga akan melayani. Dan pengumuman terakhir, aku mau undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Seperti budaya yang sudah kita bangun bersama-sama, kita ingin mendoakan prayer request yang sudah masuk lewat sosial media. Ada beberapa prayer request yang akan kita doakan bersama. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Tuhan Allah, Bapa kami, Engkau Allah yang hidup. Terima kasih untuk kasih-Mu yang boleh ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk komunitas ini yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kalau siang hari ini kami mau bersatu hati ya Tuhan. Kami ingin mendoakan teman kami ya Tuhan. Ketika mungkin ada bisikan-bisikan dari si jahat yang menyerang pikirannya ya Tuhan. Ada kekhawatiran, ada overthinking ya Tuhan yang terus menyerang pikirannya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kebenaran-Mu yang akan menang ya Tuhan. Kebenaran-Mu yang akan selalu menang ya Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran Tuhan yang boleh diam di dalam pikirannya, boleh diam di dalam hatinya ya Tuhan. Karena kami percaya setiap dari kami sudah Engkau menangkan di atas kayu salib ya Tuhan. Tidak ada satupun kuasa yang lagi yang berkuasa untuk menguasai hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau bersatu hati, kami ingin mendoakan teman kami yang kakaknya tulangnya retak ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Kami percaya tulangnya boleh sembuh dengan sempurna ya Tuhan. Dan kami juga bersatu hati Tuhan, kami ingin mendoakan teman kami yang mungkin dalam struggle financial ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Bapa yang terbaik ya Tuhan. Bapa yang menyediakan yang terbaik untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya hidup kami aman di dalam tangan-Mu ya Bapa. Hidup kami terpelihara, terjamin, masa depan kami terjamin di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami juga mau serahkan ibadah kami hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh berema ya Tuhan. Boleh menjadi pengharapan dan kekuatan yang baru untuk setiap dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sebab Engkau adalah Allah yang selalu membimbing kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Sebab Engkau adalah jawaban setiap kebingungan kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur meskipun tak ku mengerti apa
pernah kami lihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin Yes, Lord. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. yang tak pernah kulihat, Dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagiku, yang semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. 2 PM kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami berharap sama Engkau Tuhan. Cuman Tuhan yang bisa tolong kami. Cuman Tuhan yang bisa sembuhkan, cuman Tuhan yang bisa pulihkan, cuman Tuhan yang bisa damaikan, cuman Tuhan yang bisa lepaskan. Kami percaya kami ada di tempat ini, di waktu ini. Bahkan kami mendengarkan lagu ini semua bukan kebetulan Tuhan. Biar kami boleh ingat siapa yang bisa tolong kami. Sepanjang ibadah ini. Roh Kudus boleh ingatkan kami. Siapa satu-satunya yang bisa tolong kami. Melampaui semua ketidakmustahilan, semua yang orang bilang tidak mungkin, tidak bisa. Dengan seizin-Mu, kalau Tuhan berkehendak, enggak ada yang mustahil buat Engkau. Yes, Lord. Makasih banyak Bapak yang baik. Makasih, Tuhan. Di bulan ini Tuhan, kalau gerejamu Tuhan, 2 PM service lagi belajar soal iman. Kami berdoa Tuhan, Roh Kudus boleh bentuk kami, bukan cuma kami mengerti iman, tapi kami beriman Tuhan. Lewat firman sepanjang bulan ini Tuhan, bangkitkan iman kami. Dan mungkin kalau ada pengertian yang salah tentang iman, makanya mungkin kami gak dapat atau kami
cepat marah sama Tuhan. Tolong Tuhan juga bekerja Tuhan siang hari ini. Memperbaiki semuanya Tuhan. Supaya kami berjalan di dalam kebenaran. Makasih banyak Bapa yang baik. Urapi kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Ini firman-Mu, kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar. Dan mari kita semua yang mendengar dan yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh sama-sama katakan, amin. Haleluya. Selamat siang semuanya, silakan duduk. Thank you worship team. Apa kabar nih, apa kabar? Iya ya, tapi bener loh. Saya ini kalau kesini udah kayak datang ke ini sendiri aja gitu ya. Terima kasih kepercayaannya GBI PRJ CK7. Terima kasih untuk Bapak Gembala Dr. Yanto untuk kepercayaannya, and my good friends. Pastor RD dan Evi, apa kabar? Good ya. Saya harap teman-teman semua juga baik. Dan saya selalu senang, kayak tadi saya bilang kan. Selalu senang, tapi hari ini saya ekstra senang karena hari ini for the first time saya ditemani sama istri saya ke sini. Grenata, panggilannya Green. Thank you Hani udah mau temenin ya. Tapi yang bikin saya senang bukan cuma itu, tapi karena tema kalian bulan ini. Ya, katanya Giant of Faith. Dan katanya saya boleh pilih. Gitu, pilih tokoh Alkitab yang buat apa saya bisa highlight yang imannya luar biasa gitu. Tentunya saya pilih, cuman sebenarnya ini setengah cerita hidup sebenarnya sih saudara. Ya oleh karena itu ada alasannya saya pilih tokoh ini gitu ya. Bukan cuman karena kayak soal apa teologinya, itu pasti as you know, tapi kalau boleh jujur sekali di hadapan teman-teman, ya kan ini gue udah berapa kali sih, udahlah santai aja lah kita ya, ngaku-ngaku aja deh. Kalau boleh jujur sekali, ini hidup saya juga gitu ya. Tapi saya rasa di minggu-minggu kemarin saya tadi tanya sama Pastor Eradi, ternyata tokoh-tokoh yang muncul itu lumayan unconventional ya kan. Filipus, Yefta, kayak gue gak pernah dengar khotbah tentang Yefta sih. Bezalel ya kan, amazing ya kan. Maksudnya kayak unconventional, tapi mungkin beberapa dari teman-teman baru minggu lalu pertama kali dengar tentang Bezalel ya kan. Jadi ini paling gak membantu saya untuk teman-teman gak terlalu kaget kalau saya gak muncul dengan Petrus, dengan Daud, dengan Paulus ya kan. Tapi hari ini kita mau belajar tentang iman dari seseorang yang mungkin ini terakhir kali saya khotbah di sini karena saudara nggak suka saya bawa orang ini ke dalam pelajaran iman karena nggak ada yang mau kayak dia. Ayub 1 ayat 8 deh. Teman-teman tahu lah ya ceritanya ya kan? Karena tahu makanya kayak aduh salah undang, salah datang gue hari ini. Ngapain nih orang sengsara dibawa-bawa khotbah. Gue mau 5 langkah menuju kesuksesan nih. Gitu kan. Ini ya kan kayak yang unprofessional ya kan. Gue lagi mau dipromosi nih, ngapain sih nih dengerin khotbah tentang orang yang garuk-garuk kudisnya pakai beling. Ngapain sih kayak nggak ada tokoh lain ya yang membangkitkan iman gitu kayak Sadrak Mesak Abednego kayak ya kan walaupun di dalam api. Tapi justru itu dia yang sedikit saya bawa ke dalam doa saya tadi teman-teman. Mungkin ya ada pengertian kita, ekspektasi lah paling nggak kalau bukan pengertian, ekspektasi kita terhadap iman yang mungkin bikin kita juga dalam perjalanan iman kita, perjalanan mengikut kita sama Tuhan Yesus itu lumayan lumayan bikin kita banyak bertanya-tanya ya kan, kayak mungkin menggerutu ya kan, bahkan mungkin beberapa dari teman-teman mulai kayak nyesel ya kan, karena itu ekspektasi terhadap definisi dan dan hasil daripada iman kalian.
Makanya saya rasa saya cukup yakin baik untuk kita belajar mengenai iman dari seseorang yang kelihatannya naas banget hidupnya. Gitu. Ini iman dari mana nih orang kayak begini nih? Gitu ya. Ayub 1 ayat 8. Kita tahu semuanya, tapi ini untuk untuk kita sama-sama mengerti supaya kita nggak salah gitu ya. Jadi Ayub ini orang benar, saudara. Bahkan Tuhan sendiri yang membangga-banggakan Ayub loh. Kita lihat tuh. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Kalau saudara ingat ya, saya nggak usah ceritain semuanya, ya kan? Di surga lagi pada ngumpul, bahasa gampangnya gitu ya. Lagi pada ngumpul, terus Tuhan membanggakan Ayub, ya kan? Terutama si ini nih, penuduh ini nih, gitu kan? Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian apa? Saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Waduh, excellent banget nih orang. Wah, imannya pasti bagus banget nih. Dan kita tahu semua ceritanya. Iblis bilang, ya pantas aja. Habis Tuhan jagain Ayub sih, coba tuh semua perlindungan Tuhan diangkat tuh. Kalau nggak dia maki-maki Tuhan gitu kan. Wah, terus istilahnya nih, Tuhan bilang, oke, challenge accepted. Gitu ya. Kita semua tahu ceritanya. Perlindungan Tuhan terhadap Ayub diangkat. Nah, di situ kayak iblis udah bikin berantakan hidupnya Ayub. Ya kan? Anak-anaknya mati mengenaskan, hartanya hilang semuanya. Istrinya sampai bilang, kutukin aja Tuhan lo kalau kayak gini. Nah, itu dia tuh. Ya. Dan di Ayub ini kalau misalnya saudara baca semua, Ayub ini terbagi dalam 4 bagian besar teman-teman. 1-3 itu tuh prolog yang kasih tahu background kenapa kisah Ayub itu ada. Salah satunya yang tadi kita baca ini. Ya, bagian yang kedua, nah ini yang paling panjang bagian dialog teman-teman. Dari Ayub 4 sampai Ayub 37 sebenarnya, tapi di dalam dialog itu ada potongan sedikit. Dari 32 sampai 37 itu ada monolog dari temannya Ayub yang namanya Elihu. Gitu. Jadi itu panjang tuh obrolannya. Singkatnya teman-teman, summary-nya dari ayat 4 sampai 37 itu, sampai 31 lah, karena 32 itu kan si Elihu udah mulai ngomong sendiri. Intinya, teman-teman Ayub sibuk untuk salahin Ayub, lu tuh dosa, lu tuh simpan sesuatu, makanya Tuhan marah sama lu tuh salah. Lu tuh pasti ada yang lu sembunyiin, ayo ngaku. Karena kalau gak gini Tuhan gak bakal bikin hidup lu menderita kayak gitu. Siapa di sini yang suka digituin orang? Kalau ada apa-apa, ini pasti gak perpuluhan nih. Kalau ada apa-apa, ini pasti ada dosa nih. Atau siapa yang suka gituin orang? Apa-apa? Wah, pasti ada salah nih dia, pasti ada dosa. Itu kerjaan teman-teman Ayub. Dan kerjaannya Ayub di sepanjang pasal itu, dialog itu, waktu teman-temannya sibuk untuk bilang Ayub tuh ada dosa, lu harus ngaku, lu sembunyiin sesuatu. Ayub di sisi lain sibuk membela diri, enggak, gua gak ada salah, gua orang bener, gua gak ada bikin apa-apa yang bikin gua berhak dapat kayak begini. Itu tuh, jadi kalau misalnya kayak teman-teman baca, basically dialog itu dari pasal 4 sampai 31 itu tuh cuman tektokan gitu-gitu aja. Lu salah, enggak, lu dosa, gua enggak dosa gitu. Oke, baru 32 sampai 37 ada temennya yang paling muda dari semuanya, akhirnya nggak tahan, akhirnya dia bicara sendiri dan lumayan panjang curhatnya. Ya kan, baru ditutup sama prolog. Ya, jadi ada 4 bagian teman-teman. Pertamanya prolog, dialog, ya kan? Pertama prolog, ngasih tahu backgroundnya, yang kedua dialog yang panjang itu, dan di dalam dialog itu ada monolognya Elihu kecil, baru yang terakhir epilog penutup ya dari 38 sampai 42. Itu di situ akhirnya dari sekian panjang dialog bolak-balik itu akhirnya di pasal 38 Tuhan bicara. Gitu ya. Karena di sepanjang dialog itu beberapa kali Ayub bilang, Tuhan mana, Tuhan bela aku gitu-gitu. Baru akhirnya di pasal 38
Tuhan bicara. Nah, tapi sebelum kita lihat pasal 38, apa sih jawaban Tuhan? Itu yang menarik, saya mau ajak kita lihat apa yang Elihu bilang. Ya, di Ayub 32 ayat 2. Ayub 32 ayat 2. Lalu marahlah Elihu bin Barakhiel orang Bus dari kaum Ram. Mungkin ada di antara saudara di sini yang baru pertama kali tahu ini. Ia marah terhadap Ayub karena Ayub menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Pastor, saya pikir Ayub tuh gak pernah ada salah loh. Saya pikir semua ini cuma gara-gara emang iblis jahat banget loh. Kok saya gak pernah tahu ya kalau Ayub pernah merasa lebih benar dari Tuhan. Apa hubungannya sama faith nanti? Sebelumnya kita lihat dulu apa akhirnya jawaban Tuhan. Dari sekian panjang Ayub membela diri, bahkan ternyata di satu titik Ayub bilang Tuhan tuh salah. Hah? Pastor baca Alkitab yang mana? Kok aku gak pernah ada? Iya makanya karena lu gak pernah baca juga dialognya kan. Ayub 19. Ya kan biasa kita tahu dari ajar-ajar sekolah minggu gitu kan semuanya di rap gitu kan, nggak salah, cuman emang nggak perlu juga kan, anak-anak digituin ya kan, detail banget. Tapi kalau saudara baca ada Ayub 19, Ayub bilang insyafilah, sadarlah maksud Ayub, bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Hei teman-teman gue, lu perlu sadar dengan keadaan gue sekarang, Tuhan salah. Tuhan gak adil bikin gini buat gue. Dan itu iman kita biasanya kan. Apalagi kita nih yang senang banget berkat, yang senang banget mujizat gitu ya. Oh kita tengking-tengkingin tuh kalau ada masalah hidup tuh. Ya kan apalagi jargon-jargon ini loh, kepala bukan ekor lah ya kan. Apa lebih dari pemenang lah gitu-gitu kan. Jadi kita dengan naifnya, makanya baca teman-teman, ini tuh dibaca. Ya jangan cuman lihat TikTok terus kita dipikir udah selesai baca Alkitab teman-teman. Ya dibaca. Ini isinya penderitaan banyak sekali teman-teman. Jangan ditengking. Malah kalau misalnya teman-teman tahu Tuhan Yesus itu dibilang kalau di perjanjian lama itu son of suffering. Tuhan kita, Tuhan yang menderita. Kita tengking-tengking penderitaan. Saya bukan ajarin saudara untuk kayak, ya Tuhan buatlah diri aku menderita. Bukan ya teman-teman, nangkep maksud aku ya. Karena itu dia poinnya. Kita ngomongin iman nih, berapa banyak yang gini. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun depan aku bisa ganti mobil. Sampai di itu tuh, sampai ditempel tuh mobil barunya tuh di kulkas, bener nggak? Ya kan, tiap pagi ya kan, tumpang tangan, gitu kan? Di dalam nama Tuhan Yesus, ya kan, akan ada berkat-berkat tercurah. Oh itu ayat-ayat Alkitab udah lengkap tuh. Ujung-ujungnya apa? Minta mobil. Ujungnya apa? Minta promosi. Salah nggak? Enggak. Tuhan kita Bapa yang baik, amin. Bapak yang baik tuh enggak kita. Di sini kalau saudara punya bapak yang baik atau saudara punya anak, enggak diminta pun kita kasih, betul enggak? Saudara bayangkan Tuhan kita. Jadi tenang aja, bukan enggak boleh berkat, tapi gitu loh. Kita pikir dan kita suka marah sama Tuhan, marah sama pelayanan, marah sama gereja. Kenapa saya bilang pelayanan kan suka gitu. Tuhan aku udah kasih semuanya buat Tuhan kok. Nah, suka gitu kan? Karena itu tuh kita jangan-jangan kita punya persepsi, kita punya ekspektasi yang keliru sama apa itu iman. Jangan-jangan kita pikir iman tuh cuma kayak koin gitu untuk ditukar sama berkat gitu loh. Bukan nggak boleh berkat, apalagi di sini yang parents kan bayar uang sekolah anak pakai duit, bayar sekolah anak pakai uang atau pakai daun? Pakai apa? Pakai uang kan, jadi bukan nggak boleh cari duit. Dan kita mau pendidikan yang terbaik, amin. Pendidikan terbaik mahal, ya kan? Gitu loh. Bekerjalah, cari uang. Cuman kalau misalnya kita pikir iman itu tuh buat kayak ganti apa? Tuhan aku mau ini, kamu perlu apa Tuhan? Iman ya, bentar ya. Aku cari iman dulu. Nanti kalau ada aku transfer ke Tuhan. Nanti Tuhan transfer berkatnya buat aku. Saudara akan kecewa sekali sama Tuhan. Let me put it this way. You will be very disappointed with the son of suffering.
Nangkap teman-teman maksud saya? Kalau kita tengking-tengkingin itu atas nama iman. Kita dengan naifnya kita pikir iman tuh cuman buat yang gitu-gitu tuh. Ya, dapat apa gua? Berkat mana nih lagi ya? Aku beriman gitu. Sampai kalau misalnya nggak terjadi sama kita, nah ini di Ayub. Nih saudara, kita nih Ayub. Rajin ibadah. Tapi dengan naifnya, kita pikir kalau ada sesuatu yang gak sesuai sama kehendak kita, itu Tuhan salah. Makanya Ayub bilang, terus dia ngomong lagi sama orang lain, itu kan ke teman-temannya kan, anggap aja gitu, jadi kayak gitu tuh. Saudara lagi curhat di coffee shop gitu, terus dengan saudara ngomong ke teman-teman saudara kalau Tuhan salah gitu loh. Tuhan tuh salah tahu gitu, ih serem ya. Kayak kurang ajar banget gitu. Kita lihat apa jawaban Tuhan. Ayub 38. Ini bagian ke-3 gitu ya dari kitab Ayub. Bagian epilog penutup. Kalau misalnya saudara baca Alkitab saudara tulisannya tuh. Jawab Tuhan kepada Ayub. Ayub 38 ayat 4. Dengan semua komen Ayub itu waktu Ayub merasa bersalah, teman-teman bisa lihat sendiri jawaban Tuhan. Waktu Tuhan menampakkan diri, Tuhan tanya ini, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Bahasa Inggrisnya lebih dalam. Where were you when I laid the foundations of the earth? Kamu pikir kamu lebih benar dari aku? Kamu pikir kamu lebih tahu dari aku? Tuhan bilang. Dan Tuhan gak marah. Tuhan gak sambar geledek. Betul? Tuhan gak kayak anak kurang ajar. Tiba-tiba sambar geledek gitu. Kayak di film-film. Saudara, Tuhan jangan disamain sama dewa-dewa ya saudara ya. Tuhan tuh kudus, dia punya integritas. Kalau kita yang jadi Tuhan mungkin kita kayak gitu. Dikit-dikit marah tersinggung kan, dikit-dikit tersinggung. Tuh lihat aja tuh di tol. Kalau kita dipotong dikit langsung ngomel kan. Nah itu bahaya tuh kalau kita jadi Tuhan. Untung kita bukan Tuhan. Kalau kita jadi Tuhan semua udah kita samber kali itu pakai petir. Ya, abuse of power. Ya, jadi sebelum kita komplain ada orang-orang abuse of power. Bisa jadi kalau kita dapat power kita juga abuse of power. Ya, hati-hati sama itu. Anyway, Tuhan cuma jawab itu. Waktu Ayub bilang, Tuhan salah, Tuhan gak adil. Aku kan tuh, Tuhan sendiri bilang ceritanya gitu. Kalau misalnya anggap aja Ayub tahu gitu ya di surga Tuhan ngomong apa waktu Tuhan membanggakan Ayub. Kan lu yang bangga sama gua. Kenapa sekarang hidup gua jadi susah kayak gini? Lu salah Tuhan. Karena kita gak dapat apa yang sesuai sama yang kita inginkan. Tuhan gak kayak anak kurang ajar yang tadi saya bilang. Enggak, Tuhan cuma tanya ini. Waktu aku bikin ini semua, kamu ada di mana? Jadi apa yang bikin kita bisa merasa kita lebih benar dari Tuhan? Apa kasih tahu saya, apa yang bikin kita merasa apa yang terjadi dalam hidup kita walaupun kita nggak pengen Tuhan salah? Apa yang bikin kita merasa kita lebih tahu seperti apa hidup kita harusnya? Waktu Tuhan bikin ini semua kita aja belum ada. Dan saya bicara bukan soal bikin bintang aja, bukan soal itu. Waktu Tuhan tetapkan dasar bumi itu tuh artinya bukan cuma soal kayak tanah, batu gitu. Tapi kayak prinsip-prinsip hidup. Waktu Tuhan ciptakan prinsip-prinsip hidup, kita ada aja enggak. Kita lahir aja belum. Kita udah pikir kita yang lebih ngerti prinsip hidup. Waktu Tuhan bikin kehidupan yang baik kayak gimana, kita gak usah ngomong pada awalnya deh. Taman Eden kan bagus banget ya saudara ya. Saya tanya, kita ada gak di Taman Eden? Itu aja gak ada kok. Kita masih tanya prinsip-prinsip yang awal. Itu dan kita salah artikan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan dapat promosi kantor. Kamu tahu dari mana? Iya, ini tahunnya.
Pas nggak dapet, Tuhan macam apa kamu? Gereja macam apa ini? Salah nih janjinya nih. Gitu. Jadi kayak pindah gereja, tiap kali janjinya salah, tiap kali tema tahunannya salah, pindah gereja gitu. Karena itu tuh, kita punya ekspektasi yang salah, iman tuh kayak gimana harusnya. Dengan gampangnya Tuhan bilang, anakku, kamu ada di mana waktu aku bikin sini semua? Apa yang bikin kita berhak untuk kayak bilang sama Tuhan, Tuhan salah. Tuhan salah bikin aku begini, harusnya tuh aku begini gitu. Tuhan cuma jawab, where were you when I laid the foundations of the earth? Makanya waktu, itu cuma jawaban Tuhan. Kalau misalnya saudara baca nih epilog ini nih, Ayub langsung tersungkur, Ayub bilang, Tuhan aku minta ampun. Itu tuh. Orang yang akhirnya sadar. Tuhan lebih tahu. Dan ini yang mau saya bagikan sama saudara. Kita bukan cuman, jadi iman minta ini tuh bukan salah ya saudara ya. Nangkep ya, kita semua nangkep ya. Ya jadi jangan kayak, udah gak mau berdoa lagi, kenapa? Kemarin tuh Pastor Timmy bilang udah gak boleh berdoa lagi. Ih dengerin gak sih gitu ya. Bukan tentang itu, amin, ngerti ya. Ya oke. Bukan tentang itu, bukan soal gak boleh berdoa, gak boleh minta. Tapi kita akan terjebak dan itu akan merugikan diri kita sendiri. Makanya Tuhan gak marah, sekali lagi Tuhan gak sambar petir kok, Tuhan gak marah. Cuman itu bakal menyesatkan kita sendiri. Kita tahu gak saudara, kayak punya ekspektasi yang salah terus. Saudara ada dalam organisasinya ekspektasinya salah terus? Pernah ada dalam, atau mungkin saudara ada dalam keluarga yang ekspektasinya salah terus? Itu tuh gak enak kan? Bukan buat Tuhan, buat kita. Ini buat kita. Punya iman yang benar bukan buat Tuhan, buat kita. Supaya kita bisa menjalani hidup ini tuh dengan benar gitu loh saudara. Dikit-dikit gak kayak ngomel, cemberut, marah kan. Pastor Eradi, Pastor Revi, sorry saya udah gak bisa pelayan lagi. Kenapa? Tuhan waktu itu janji, saya punya catatan ini. 2 tahun lalu, di jam yang sama, Tuhan bicara sama saya. Saya akan punya 3 anak kembar. Sekarang. Kalau saya mau kasih ekstrim, ini contoh. But let it sink in. Tapi sekarang saya malah kehilangan anak saya satu-satunya. Marah, go ahead, bilang sama Tuhan. Tapi jawaban Tuhan cuma akan gitu. Anakku, where were you when I laid down the foundations of the earth? Tahu apa kita sama kehidupan yang baik itu kayak apa? Tahu apa kita sama keadilan? Tuhan gak adil, aku dizolimi. Tahu apa kita sama keadilan? Kok pastor ofensif gitu? Enggak, saudara pikir saudara adil. Saya pikir saya adil. Coba aja tuh kalau saya punya semua kuasanya. Belum tentu saya bisa adil. Oke? Saya ngeliat banyak yang nanggung-nanggung. Berarti saudara nangkep poinnya, betul? Tahu apa kita? Tahu apa kita soal fairness? Saya hidup di negara yang gak fair. Tahu apa kita soal fairness? Jangan-jangan when we have the power kita juga gak fair. Kita ngomong gak fair karena kita gak punya powernya aja. Itu loh, maksudnya kayak bilang sama kiri kanan, tahu apa sih kita? Poinnya itu saudara, kalau kita dengan rendah hati kita sadar kita tuh gak tahu apa-apa sama hidup. Gitu. Akhirnya kita bisa utuh untuk percaya kalau Tuhan lebih tahu. Dan ini iman yang mau saya bagikan sama saudara. Bukan cuma iman untuk dapat ini, bukan cuma iman untuk dapat itu. Tapi iman yang percaya kalau Tuhan lebih tahu. Itu juga iman. Aku gak setuju Tuhan sama kondisi aku. Aku udah kayak gini 8 tahun Tuhan. Aku mau marah Tuhan. Gak apa-apa dong. Teman-teman, diskusinya Ayub panjang banget. Tuhan gak potong di tengah jalan. Anak durhaka, stop ya. Kalau saudara mau doa, mau nangis, gak apa-apa ngomong. Tapi pastikan di akhir doamu, saudara bilang, Tuhan, tapi aku percaya Tuhan lebih tahu. Klise Tuhan Yesus juga ngomong gitu kok. Betul, waktu di Taman Getsemani,
Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan itu teladan Tuhan. Mau gak kita punya itu? Iman yang percaya kalau apa? Tuhan lebih tahu. Ibrani 11 saya udah selesai. Oh ini kan yang terkenal nih, ya kan? Saya nggak tahu di minggu-minggu lalu ada sempat dibahas atau enggak nih. Saksi-saksi iman, ya kan? Wah ini dia nih akhirnya kabar baik. Hampir aja gue minta pastor ini nih di band dari PRJ 2PM. Dark banget khotbahnya. Akhirnya ada harapan, enggak justru ini lebih dark. Ya jadi plot twistnya bukan kayak dari dark ke light gitu, tapi kayak dark to even darker gitu. Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang kan teman-teman tahu ya Ibrani 11 ya. Habel persembahkan kurban, Henokh diangkat ya kan. Wah ini semua dahsyat-dahsyat nih. Abraham taat ya kan. Sarah mandul. Wah ini orang-orang hebat sekali nih. Apalagi banyak nih. Yusuf, Musa, bahkan ada Rahab. Wah ini semua pahlawan-pahlawan iman nih katanya kan. Mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikannya. Masih mau ikut Tuhan gak? Kalau kamu gak sembuh-sembuh. Kok pastor gitu? Oh bener. Puji Tuhan dengan semua kesaksian kesembuhan. Tapi realitanya banyak juga yang gak sembuh. Apa yang kita lakukan kalau ternyata kita gak sembuh? Mau marah sama Tuhan? And it's okay kalau marah sama Tuhan. Dalam artian maksudnya kayak saya gak bisa larang. Itu dia Tuhan juga gak sambar petir di tengah jalan. Tapi kita tahu apa? Tahu apa kita? Apakah kehidupan kita bisa lebih baik kalau misalnya kita sembuh? Apakah itu kan semua cuma teori kan? Karena ada yang sembuh tetap bikin dosa juga ada. Tapi sebaliknya ada penjahat yang bertobat. Kita semua tahu cerita ini. Saat dia bertobat dia malah sakit. Sampai dia meninggal dia gak pernah sembuh. Tapi di ujung hayatnya dia bilang, makasih Tuhan. Tuhan gak izinkan aku sembuh. Karena kalau aku sembuh aku bisa balik ke kehidupan aku yang lama. Itu pertanyaan saya sama saudara, ngomongin soal iman, bisa gak kita tetap pegang iman kalau, dan ini bukan saya bukan nakutin saudara. Ini firman Tuhan bilang, mereka ini orang-orang hebat itu pahlawan-pahlawan iman itu, gak dapet apa yang mereka tunggu. Dan kita, promosi telat satu tahun aja kita udah marah sama Tuhan. Kalau mereka emang pahlawan iman, ikutilah mereka, teman-teman. Bukan karena mereka beriman dan mereka dapat. Kalau mereka memang pahlawan iman, ikutilah mereka. Karena mereka tetap beriman walaupun mereka gak dapat. Dan itu baru iman kan? Bener gak? Kalau ujung-ujungnya semua dapat, itu bukan iman, itu nunggu. Setuju gak? Dan saya rasa beda ya, iman sama nunggu lama. Iman itu percaya walaupun gak kelihatan. Dan kadang-kadang kita suka bilang gitu, walaupun gak kelihatan Tuhan. Tapi kita lihat-lihatin gitu dalam bayangan kita. Oh ini mobil nih gitu kan. Gitu. Bukan maksudnya walaupun tidak kelihatan, walaupun gak kelihatan. Walaupun gak kelihatan. Dari kisah para pahlawan iman itu sampai mereka mati, mereka gak bisa lihat itu. Itu iman. Hari ini saya perkenalkan saudara. Sama iman dari pahlawan-pahlawan itu. Iman yang tetap percaya walaupun sampai mati mereka gak dapet. Mari saudara ngobrol sama Roh Kudus. Kalau ternyata saudara belum siap.
Karena sebenarnya tanpa saudara sadari, saudara lagi bertransaksi aja sebenarnya sama Tuhan. Selama Tuhan jawab doa aku akan rajin ke gereja. Aku akan kasih persembahan, tapi awas kalau aku gak dijawab doanya. Mungkin gitu. Tapi kenyataannya orang-orang ini tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Tapi mereka tetap percaya, teman-teman. Karena ujung-ujungnya iman itu bukan soal dapat sesuatu, tapi iman itu untuk kita bisa berkenan sama Tuhan. Ada ayatnya. Ini ayat terakhir saya, Ibrani 11 ayat 6. Kita baca sama-sama ya, yang kuning aja waktu saya udah selesai. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang dapat promosi. Salah. Kita ulang ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang bisa ganti mobil. Sorry. Tetapi tanpa iman, ini beneran. Kita baca yuk. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman buat ini, teman-teman. Bukan buat tuker mobil, bukan buat tuker jabatan. Tapi supaya kita berkenan sama Tuhan. Dan berkenan ini bukan hal yang klise. Berkenan itu hal yang indah tuh. Di sini kan yang couples banyak. Saudara tahu kan indahnya berkenan sama suami saudara? Indahnya berkenan sama istri saudara? Itu gak ada yang, itu yang saudara, you can go live together. Nothing can stop you. Betul? Kalau suami istri kayak gitu, ya kan? Berkenan. Nyambung, nyatu, kuat, solid, aman. Itu tuh berkenan. Jadi bukan kayak apaan sih berkenan, abstrak banget nih Pastor Tipi. Enggak. Berkenan itu tuh keamanan hidup saudara. Dijamin sama Tuhan. Berkenan kan? Anak saya berkenan sama saya jamin hidupnya. Itu berkenan. Kita aman dalam Tuhan. Iman itu bikin kita aman sama Tuhan. Kita berdoa ya teman-teman. Kami minta ampun Tuhan kalau kami sama ini punya ekspektasi yang salah sama iman. Ternyata kami lihat pahlawan-pahlawan imanmu. The so-called heroes of faith. They didn't get what they want to see. Yet they believe. Biar kami juga boleh jadi pahlawan-pahlawan imanmu. Supaya kami ini punya iman supaya kami hidup berkenan. Dan di dalam perkenananmu kami aman hidupnya. Tuhan jaga hidup kami. Gak melenceng dan pasti gak kekurangan juga. Tapi biar kami punya persepsi yang benar Tuhan. Bukan iman untuk bertransaksi. Tapi iman untuk membangun relasi kami sama Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan punya iman yang benar. Cari Tuhan bukan cari yang lain. Karena di dalam Tuhanlah seluruh kepenuhan itu ada. Kami gak kekurangan, kami aman di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami untuk cari Tuhan bukan cari sumber. Ajar kami untuk cari sumber berkat yaitu Engkau Tuhan. Bukan cari berkatnya aja. Dan biar itu boleh kami bangun dari iman kami sama Engkau. Bukan iman sama barang, iman sama manusia lain, iman sama harapan-harapan yang semu. Tapi iman sama Engkau aja. Makasih banyak Bapak yang baik. Dapat gak dapat, kami mau mengucap syukur. Amin. Terus berkati teman-teman. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. hanya Engkaulah jawaban. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, di
kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan sekali lagi sebagai doa kita. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagiku. Dan tak pernah kupikirkan itu yang kau sediakan bagiku. Jemaat dewasa muda, kita ambil waktu 2 menit ke depan. Kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi kaca bagi kita. Supaya kita bisa merefleksikan diri kita. Where were you when He laid the foundations of the earth? Biarlah itu menjadi pertanyaan yang bergema di hati kita juga. Di manakah kita pada saat Dia meletakkan dasar bumi? Tundukkan kepalamu saat teduh. Bertobat kalau perlu, saudara-saudara. Pemikiran yang salah, ekspektasi yang salah, segala hal yang berpikiran bahwa everything must be about me and me and me and me and my comfort. Mungkin pertanyaannya adalah, sudahkah kita berkenan di hadapannya? Bukan sudahkah Dia berkenan di hadapan kita, tetapi sudahkah kita berkenan di hadapan Dia. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan bahwa apapun yang sedang kami lalui, Engkau tetap Allah yang baik, yang jauh lebih mengerti bahwa jalan-jalan-Mu di atas jalan-jalan kami. Pemikiran-Mu di atas pemikiran kami. Dan kami mau berkenan di hadapan Tuhan. Percaya walaupun tidak melihat. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi hidup kita. Menjadikan kita orang-orang Kristen yang bukan sekedar bless me club. Tetapi menjadi orang-orang Kristen yang berkata, Tuhan, aku mau menyenangkan Engkau. I want to live pleasing before you. Tuhan, ini jemaat-Mu di tempat ini. Biar kiranya Tuhan Engkau bawa mereka ke dalam musim berikutnya di mana Engkau boleh menjadikan mereka menjadi anak-anak-Mu yang lebih dewasa lagi. Yang tidak transactional. But to live a life pleasing before you. Mari kita akhiri ibadah kita dengan refleksi ini, saudara-saudara. Mari kita angkat kedua belah tangan kita tinggi-tinggi ke surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Boleh ada bersama dengan Engkau dari sekarang sampai Maranatha. Dia menjemput kita di awan-awan permai. Dalam nama Yesus, semua yang percaya dan beriman katakan, amin, 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 amin. Selamat hari Minggu. God bless you. Sampai ketemu minggu depan.